Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dwi Maisaroh dengan NIM 074. Di sini saya akan melakukan refleksi terhadap pertemanan saya dengan Melinda dan juga kaitannya dengan teori pertukaran sosial. Pertemanan merupakan salah satu bentuk hubungan interpersonal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan emosional dan sosial seseorang. Dalam konteks ini, saya ingin merefleksikan pengalaman saya menjalin pertemanan dengan Melinda, sahabat yang telah menemani saya kurang lebih selama 6 tahun. Kami pertama kali berkenalan ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP kelas 1. Nah, pada saat itu, kami tergabung dalam satu kelompok pertemanan bersama Amel dan juga Nopi. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan situasi hidup, hubungan yang paling konsisten dan bertahan hingga saat ini adalah pertemanan saya dengan Melinda. Nah, sebagaimana relasi sosial pada umumnya, hubungan kami tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama yang saya alami dalam menjalin pertemanan dengan Melinda berkaitan dengan perbedaan karakter dalam menghadapi tekanan atau stres. Melinda merupakan individu yang cenderung mengekspresikan emosinya secara verbal. Ketika menghadapi masalah, dia lebih merasa lega jika dapat bercerita atau mencurahkan isi hati. Sebaliknya, saya termasuk tipe individu yang lebih memilih untuk menarik diri, menyendiri, dan menenangkan diri secara internal. Perbedaan ini sempat menimbulkan kesalahpahaman, di mana Melinda mengira bahwa saya menjauh atau berubah sikap. Padahal saya hanya sedang memproses emosi secara pribadi. Nah, kami akhirnya menyadari bahwa komunikasi terbuka menjadi kunci untuk menghindari miskomunikasi. Setelah beberapa kali berdiskusi dari hati ke hati, kami saling memahami cara masing-masing dalam merespon tekanan psikologis. Nah, tantangan kedua dalam pertemanan kami berkaitan dengan perbedaan status ekonomi. Saat ini, Melinda sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, sementara saya masih berstatus sebagai mahasiswa yang bergantung pada dukungan finansial dari orang tua. Hal ini menimbulkan tekanan tersendiri, khususnya ketika Melinda mengajak saya untuk pergi ke tempat-tempat yang memerlukan pengeluaran cukup besar, seperti kafe atau tempat hiburan lainnya. Nah, dalam beberapa situasi, saya juga merasa canggung untuk menolak ajakan tersebut karena khawatir dianggap tidak antusias atau menjaga jarak. Namun, melalui pendekatan yang jujur dan terbuka, kami dapat menemukan solusi bersama. Kami mulai lebih sering memilih berkumpul di rumah salah satu dari kami atau menyusun rencana rekreasi dari jauh-jauh hari agar saya memiliki waktu untuk menabung terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tekanan lain yang cukup sering muncul adalah perbedaan dalam gaya komunikasi dan ekspektasi terhadap intensitas interaksi. Melinda termasuk individu yang aktif dalam berkomunikasi, terutama melalui pesan singkat, dan cenderung cepat dalam merespon. Sementara saya, terutama ketika sedang sibuk atau dalam kondisi mental yang kurang stabil, cenderung lebih lambat dalam memberikan respon. Hal ini sempat menimbulkan perasaan tidak dihargai di pihak Melinda, namun setelah melalui proses diskusi, kami saling memahami dan berusaha untuk menyesuaikan ekspektasi masing-masing. Nah, saya juga berkomitmen untuk tetap memberi kabar meskipun singkat, sementara Melinda mulai memahami bahwa keterlambatan saya dalam merespon bukan merupakan bentuk penolakan. Jika dianalisis dari sudut pandang teori hubungan sosial, pertemanan kami mencerminkan prinsip dasar dalam teori pertukaran sosial. Nah, teori ini menjelaskan bahwa hubungan interpersonal dipertahankan selama individu merasa bahwa manfaat atau reward yang diterima sepadan dengan usaha dan pengorbanan yang diberikan. Dalam hal ini, saya merasa bahwa pertemanan kami itu bersifat saling melengkapi. Melinda mendapatkan dukungan emosional melalui kehadiran saya sebagai pendengar yang dapat dipercaya, sedangkan saya juga merasakan keamanan emosional dan kenyamanan dari kehadiran dan kepeduliannya. Nah, refleksi atas pengalaman ini memberikan pemahaman baru bahwa perbedaan karakter, latar belakang sosial maupun kebiasaan bukanlah penghalang dalam menjalin relasi yang sehat. Justru dengan adanya perbedaan tersebut, kami belajar untuk beradaptasi, menghargai satu sama lain, dan membangun kepercayaan yang lebih kuat. Keterbukaan, toleransi, dan kemampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain menjadi kunci utama dalam mempertahankan kualitas hubungan jangka panjang. Nah, sebagai penutup,
Saya menyadari bahwa pertemanan yang bertahan bukanlah yang bebas dari konflik, melainkan yang mampu melewati berbagai tantangan melalui komunikasi yang sehat dan saling pengertian. Saya merasa beruntung sekali memiliki sosok seperti Mailinda dalam hidup saya, seseorang yang tidak hanya hadir di saat saya senang, tetapi juga tetap setia ketika saya sedang tidak dalam kondisi terbaik. Mungkin sekian penjelasan dari refleksi pertemanan saya dengan Mailinda. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.